Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu ya. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau V2K2 yang setiap bulannya kita laksanakan. Kemudian selawat barangkaikan salam tak luput pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lapasnya yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke ibu-ibu, sebelum kita lanjut, kita absen dulu Bu ya. Ada yang tidak hadir hari ini Bu? Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah hadir semua Bu. Baik Bu ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Bu ya, seperti sebelumnya kita akan mereview dulu Bu ya tentang materi yang telah kita pelajari pada bulan lalu Bu ya. Masih ingat materinya Bu? Ya Bu Ani, apa Bu? Ya, tentang penelantaran anak Bu ya. Bagus Bu ya ingatannya Bu Ani. Yang lain? Ya, sama ya tentang penelantaran anak. Oke, upload dulu deh. Nah Bu, kira-kira masih ingat nggak Bu? Apa itu penelantaran? Oh, Ibu Ita deh. Ya Bu Ita. Ya, betul ya Bu ya. Penelantaran itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang tua apabila orang tua tidak memenuhi kebutuhan anaknya, baik dari kebutuhan psikis, kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosialnya. Contohnya seperti tidak memberikan makanan yang sehat kepada anaknya. Makanan yang sehat, makanan seperti apa Bu? Ya Bu ya, 4 sehat, 5 sempurna. Betul. Kemudian untuk penelantaran lagi tidak memberikan kesempatan anak untuk bersekolah. Kemudian kesehatannya tidak dipedulikan. Kemudian tidak memberi kesempatan anak untuk bermain. Itu contoh-contoh penelantaran Bu ya. Oke. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang eksploitasi Bu ya, eksploitasi terhadap anak. Nah, kira-kira nih Bu, sudah pernah dengar belum kata-kata eksploitasi Bu? Wah, belum Bu ya. Belum sama sekali Bu ya. Oke Bu ya. Di sini saya kupas sedikit dulu Bu ya, apa itu eksploitasi. Oke Bu ya. Eksploitasi itu adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan materi atau keuntungan non materi. Jadi itu Bu ya. Bisa diulangi Bu, apa itu eksploitasi? Iya Bu ya, pemanfaatan anak. Oke, kita sederhanakan Bu ya. Pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun keuntungan non materi. Nah, kita singgung sedikit Bu ya contoh keuntungan materi seperti apa, kemudian keuntungan non materi seperti apa. Kira-kira nih ibu-ibu sudah pernah dengar belum Bu kata-kata keuntungan materi kemudian keuntungan non materi? Belum Bu ya, belum. Oke Bu ya, kalau belum saya singgung sedikit Bu. Nah, keuntungan materi itu berupa uang Bu ya, uang.
Kemudian kalau yang keuntungan non materi itu misalnya jabatan, kemudian status sosial seperti itu Bu ya. Oke Bu. Oke, masih semangat Bu? Masih Bu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih Bu pembahasan kita, mari kita melakukan tepuk P2K2 seperti yang telah kita lakukan sebelumnya Bu ya, untuk meningkatkan motivasi kita sehingga kita semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke Bu ya, silahkan diikuti. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Yeay. Semangat Bu ya. Oke. Nah Bu, kira-kira nih, apakah ibu-ibu sudah pernah menyuruh anaknya untuk membantu keluarga Bu? Pernah Bu ya. Dalam bentuk apa Bu? Oh, jadi membantu tetangga, misalnya membangun rumah, kita ikut berpartisipasi seperti itu Bu ya. Bagus Bu ya. Itu adalah bentuk meningkatkan rasa peduli kita atau meningkatkan rasa sosial kita kepada orang lain Bu ya. Oke Bu ya. Sekarang kita akan memutar film Pekerja Anak di Pulau Nias. Oke, kita putar filmnya. Silahkan diperhatikan secara seksama ya Bu. Nanti akan saya tanyakan isinya. Jadi ibu-ibu harus fokus dalam melihat video ini. Oke, silahkan Bu. Nah, sudah Bu ya. Oke, kira-kira apa yang diceritakan dalam film ini Bu? Ya, Ibu Wati. Silahkan Bu. Iya, betul ya Bu. Di dalam cerita ini ada cerita yang pertama, ceritanya si Yeni ya. Si Yeni juga sebagai pekerja di sini, anak yang putus sekolah. Kemudian Citra Bu ya. Oke, yang kedua Citra juga anak yang putus sekolah. Oke, ada lagi yang lain Bu? Ibu Ade deh. Iya, betul Bu ya. Film ini menceritakan tentang pekerja anak yang putus sekolah akibat kekurangan biaya Bu ya. Kemudian kondisinya yang kedua miskin. Bagus ya untuk Bu Ade. Nah, ada lagi Bu? Tidak Bu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya akan kupas satu persatu ya Bu isi tentang film Pekerja Anak di Pulau Nias ini Bu ya. Yang pertama ada ceritanya si Yeni. Yeni ini adalah anak yang putus sekolah akibat ayahnya yang jatuh sakit. Ayahnya lumpuh. Jadi dia terpaksa untuk membantu ibunya bekerja untuk memecah batu Bu ya, sampai menjadi batu-batu yang kecil yang siap dijual Bu ya. Jadi ceritanya di sini sangat sedih sekali. Si Yeni ini memiliki 4 saudara. Kemudian apalagi yang dialami si Yeni ini Bu? Kira-kira? Iya Bu ya. Dalam bekerja si Yeni ini harus melawan panasnya terik matahari. Kemudian bekerja berat, memecah batu, kemudian bahkan terkadang tangannya berdarah akibat terpukul oleh batu Bu ya. Nah, kemudian kakinya gatal-gatal yang disebabkan oleh keadaan air yang kotor di sungai di tempat dia mengambil batu. Kita lanjut Bu. Nah, kemudian Bu ya, walaupun si Yeni ini sudah putus sekolah, namun semangatnya untuk bersekolah masih ada Bu ya. Dia masih ingin melanjutkan pendidikannya, namun apalah daya bagi si Yeni ini karena keadaan ayahnya yang sakit, lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sehingga tidak memungkinkan dia untuk bersekolah karena biayanya tidak ada. Jadi dia terpaksa untuk membantu ibunya ya dalam kegiatan mengambil batu di sungai. Seperti itu Bu ya. Nah,
Kemudian yang kedua ada ceritanya si Citra. Citra ini juga anak sekolah yang putus sekolah di kelas 5 SD. Kenapa dia putus sekolah? Karena dia ini adalah keluarga miskin, karena tidak ada biaya lagi untuk sekolah, Bu ya. Dia memiliki 9 bersaudara. Jadi di sela mengurus adiknya, dia juga membantu ayahnya untuk mengumpulkan batu bukit dan memecahnya, Bu ya. Jadi sangat mirislah kita melihat kedua kisah ini. Yang pertama ceritanya si Yeni, kemudian kedua ceritanya si Citra, di mana di sini mereka berdua merupakan pekerja anak yang seharusnya pada usia mereka berdua ini, anak-anak ini masih mendapatkan pendidikan, masih bersekolah untuk mendapatkan ilmu, Bu ya, seperti itu. Jadi dengan keadaan yang tidak memungkinkan, mereka terpaksa untuk membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena mereka adalah keluarga yang tidak mampu, Bu ya. Nah, Bu, apakah nih di tempat ibu-ibu pernah nggak mengalami hal yang serupa seperti ceritanya si Yeni dengan Citra tadi, Bu? Oke, Ibu siapa? Ibu Nana ya? Ya, oke, Bu Nana. Silahkan, Bu, ceritanya. Oh, seperti itu, Bu ya. Jadi anak tetangganya sehari-hari bekerja di kebun. Usia berapa, Bu ya? 9 tahun, Bu. Wah, seharusnya masih sekolah. Kalau sekolah masih kelas 3, Bu ya. Miris, Bu ya. Kenapa, Bu? Oh, jadi tidak mampu lagi menyekolahkan. Berapa bersaudara dia, Bu? Oh, 6, Bu ya. Oke, bagus ya ceritanya si Ibu Nana. Nah, Ibu Nana nih menceritakan bahwa di tempat tinggalnya, lingkungan tempat tinggalnya itu terdapat anak yang putus sekolah, anaknya bekerja di kebun, ikut orang tuanya, seperti itu, Bu ya. Nah, karena mereka merupakan keluarga yang tidak mampu. Oke, Bu ya, dari cerita Ibu Nana tadi, nih ibu-ibu kan sebagai ibu-ibu PKH ya, yang sudah diberdayakan, yang sudah dilaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, inilah tujuannya, Bu, kita mengupas apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap anak. Salah satunya eksploitasi anak ya, seperti yang diceritakan tadi, bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, kemudian anak bermain untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, itu perlu ya, Bu. Dan juga di sini kita dituntut untuk tidak memanfaatkan anak dalam hal apapun, baik itu untuk mendapatkan materi ataupun untuk mendapatkan non materi. Jadi seperti itu, Bu ya. Oke. Nah, intinya yang dapat kita petik dari beberapa cerita tadi, kita tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap anak. Oke, Bu, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ya, Bu? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu, Bu ya. Silahkan ikuti saya ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu, Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk membahas tentang lebih dalamnya apa itu eksploitasi terhadap anak, mari kita buka flip chart 6. Kemudian ibu-ibu silahkan lihat buku pintar halaman 41 ya, Bu. Silahkan dibuka bersama-sama, Bu ya. Oke, Bu, sudah dibuka buku pintarnya. Nah, di flip chart ini ada 2 keuntungan yang diharapkan oleh orang tua untuk melakukan eksploitasi terhadap anak. Yang pertama, memperoleh materi atau uang. Contohnya
seperti anak dilacurkan, kemudian dipekerjakan, kemudian digunakan untuk mengemis. Jadi itu Bu ya. Kemudian yang kedua, bukan materi. Nah, yang bukan materi di sini yaitu memanfaatkan anak untuk mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya anak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Jadi itu Bu ya, eksploitasi ini tidak boleh kita lakukan karena sangat berdampak buruk terhadap anak nantinya Bu ya. Salah satunya adalah anak akan putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, kemudian anak akan terkena VMS, penyakit menular seksual atau HIV/AIDS Bu ya. Kemudian tidak punya masa depan, kemudian anak berpotensi mengulangi kembali eksploitasi yang dialaminya. Kemudian yang ketujuh, anak kehilangan percaya diri. Jadi seperti itu Bu ya, akibat yang dapat disebabkan oleh orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya. Jadi tidak boleh kita lakukan ya Bu. Oke Bu ya. Sudah paham konsepnya Bu, bahwa eksploitasi tadi adalah proses pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi. Yang materi tadi contohnya mendapatkan uang. Bagaimana caranya? Dengan cara mempekerjakan anak sebagai pengemis, melacurkan anak, kemudian anak dipekerjakan. Itu tidak boleh kita lakukan ya Bu. Mari sama-sama kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hal-hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi, keuntungan non materi yang sudah saya jelaskan juga, bahwa untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, kedudukan sosial yang tinggi. Nah, contohnya tadi dengan menikahkan anak di usia 18 tahun ya dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Jadi itu juga tidak boleh kita lakukan terhadap anak kita Bu ya. Apalagi anak-anak kita yang dalam usia sekolah. Usia sekolah sampai umur berapa Bu? Iya, dari 7 sampai 19 tahun Bu ya. Itu adalah usia sekolah anak. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bu? Kalau tidak ada, tadi kan sudah saya jelaskan nih Bu. Nah, bisa nggak Ibu memberikan contoh-contoh kasus-kasus eksploitasi terhadap anak? Misalnya baik untuk memperoleh keuntungan materi tadi, untuk memperoleh keuntungan materi. Pernah nggak Bu? Oke, Ibu Ana. Oke Bu ya. Jadi itu Bu ya, ceritanya Bu Ana bagus ya ceritanya. Kita tepuk salut dulu deh untuk Ibu Ana. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Gitu ya. Oke Bu ya. Bagus ya ceritanya Ibu tadi. Dia menceritakan bahwa di lingkungannya pernah terjadi orang tua menikahkan anak dengan orang yang jabatan yang tinggi, kemudian usianya lebih tua seperti itu Bu ya. Sedangkan anak masih dalam usia sekolah. Miris Bu ya. Miris saya dengarnya cerita-cerita yang seperti ini. Itu tidak boleh ya Bu ya. Kita sebagai orang tua yang telah diberdayakan oleh pendamping untuk mengenal apa itu eksploitasi terhadap anak, yang harus kita hindari, yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kita tidak boleh melakukan seperti itu Bu ya. Mungkin ibu-ibu yang melakukan eksploitasi seperti itu karena dia tidak memiliki pemahaman tentang apa itu dampak dari eksploitasi, sehingga dia berani melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita sebagai KPM PKH yang sudah diberdayakan tidak boleh melakukan seperti itu Bu ya. Itu dampaknya sangat buruk sekali Bu terhadap anaknya. Bisa anaknya nanti gangguan psikis karena tertekan di situ Bu ya, sehingga juga menyebabkan kesehatannya akan menurun di situ karena dia merasa tertekan, tidak terima dengan kenyataan yang dihadapinya. Bahkan lebih parahnya, anak bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang
tragis Bu ya. Contohnya misal dengan minum racun nanti anaknya, kemudian gantung diri karena tidak sanggup menjalani kehidupan yang dialaminya. Ya, itu bisa saja terjadi Bu ya apabila kita salah-salah menanganinya. Nah, itu adalah salah satu contoh eksploitasi ya Bu. Eksploitasi terhadap anak untuk mendapatkan keuntungan non materi di sini. Non materi karena ini kan dia ingin mendapatkan status sosial ya, supaya dicap sebagai keluarga yang kaya seperti itu. Oke Bu. Oke lanjut Bu ya. Oke Bu. Ada lagi cerita yang lain Bu selain cerita yang tadi? Oke, Ibu Anisah ya. Oke Bu, silahkan bercerita. Jadi ceritanya di lingkungan Bu Anisah ini ada salah seorang orang tua yang mempekerjakan anaknya Bu ya. Iya. Kerjanya apa nih Bu? Oh, muka tampal ban Bu ya. Anaknya berarti sudah putus sekolah Bu. Oh, seharusnya kalau sekolah masih kelas 2 SMP Bu ya. Wah. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya Bu tentang ceritanya Bu Anissa? Ya, A+ deh untuk Bu Nining ya. Oke, Bu Nining bagus. Ini eksploitasi anak juga Bu ya, yang dilakukan oleh si ibu tadi kepada anaknya yang seharusnya anaknya masih sekolah SMP pada saat ini. Nah, sekarang tidak bisa lagi sekolah karena dipaksa orang tuanya untuk membuka tempel ban seperti itu Bu ya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi itu tidak bagus Bu ya, apapun itu alasannya, itu adalah suatu hal yang tidak bagus terhadap anaknya. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, anaknya sudah putus sekolah, jadi kalau sudah putus sekolah, masa depan anaknya untuk persiapan di masa yang akan datang tentu akan lebih sempit lagi untuk memperoleh pekerjaan yang layak Bu ya, apalagi hanya dengan tamat SD. Jadi miris Bu ya, mempekerjakan anak pada usia sekolah tidak boleh kita lakukan sebagai orang tua. Oke Bu ya, sampai di sini paham Bu? Nah, itu adalah salah satu contoh eksploitasi yang dilakukan orang tua untuk mendapatkan uang sehingga anaknya ini putus sekolah kemudian dipekerjakan setiap harinya seperti itu. Oke Bu, paham ya konsepnya sampai di sini? Oke, ada yang perlu kita diskusikan Bu? Oke, tidak Bu ya. Oke, kalau tidak ada, nah kira-kira nih Bu, ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke ya Bu, Ibu Des ya, bagus ya Bu Des ya. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Des bahwa di hari ini ada dua kesimpulan yang dapat kita petik pada hari ini. Yang pertama, kita dapat memahami apa itu eksploitasi terhadap anak. Sudah ingat Bu ya di kepalanya masing-masing bahwa eksploitasi itu adalah proses pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun non materi. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui apa saja akibat atau dampak yang diakibatkan apabila kita mengeksploitasi anak. Yang pertama tadi, anak akan putus sekolah, kemudian bisa menyebabkan gangguan fisik pada anak, psikis, dan sosial. Seperti itu Bu ya. Nah, hanya itu yang dapat kita sampaikan pada materi ini tentang mengeksploitasi anak. Jadi pesan terakhir saya kepada ibu-ibu KPM saya, kita tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap anak dengan alasan apapun. Seperti itu ya Bu, silahkan nanti dibahas lagi di rumah bersama suaminya. Bahwa hari ini kita telah mempelajari tentang eksploitasi, kemudian dampak yang ditimbulkan oleh eksploitasi, supaya kita
tidak melakukan eksploitasi terhadap anak kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semuanya. Dan saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.